kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti belajar mengajar pada pagi hari ini. Baik, kalau itu saya absen. Mas Ali hadir, Jainul hadir, Pak Rizky hadir, Mas Yoga hadir, Mas Wahyu hadir, Mas Burhan hadir. Terus satu lagi Mas Saiful. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak. Jadi dalam kondisi COVID yang sekarang ini, jadi kita harus pandai-pandai bagaimana untuk menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa cuci tangan, ya, selalu menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Agar apa? Kita terhindar dari wabah atau COVID-19. Apalagi sekarang kondisinya sudah mulai meninggi lagi. Bapak harap nanti pada materi hari ini anak-anak harus bersungguh-sungguh ya. Jadi Bapak harap anak-anak bersungguh-sungguh dalam mengikuti materi pada hari ini. Karena apa? Materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi anak semuanya, terutama nanti pada saat lulus. Contoh saja, kalau pada saat anak-anak mampu untuk menyelesaikan pada sistem pendingin ini, yang pertama anak-anak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh, air radiator pada kendaraannya habis, ya. Belum lagi nanti kalau anak-anak kerja di bengkel akan lebih sangat bermanfaat bila anak-anak nanti mampu untuk menguasai ilmu sistem pendingin. Oke, bisa dimengerti? Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Nah, sekarang Bapak dulu yang bertanya. Kira-kira mas-mas ini pernah nggak mempunyai permasalahan di dalam sistem pendingin? Pernah, silakan Mas Rizky. Suhunya itu naik. Ya, suhunya naik. Tapi airnya itu tidak bersirkulasi dengan baik, betul Pak? Oh, suhunya naik, tapi airnya tidak bisa bersirkulasi. Nah, silakan ada yang bisa menjawab. Dari teman-teman yang lain, kalau nggak ada, Bapak tampung dulu pertanyaannya, ya. Bapak tampung dulu. Jadi tadi pertanyaannya adalah suhu udaranya naik, tapi airnya kayak macet gitu. Airnya tidak bisa bersirkulasi. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Apa Mas? Termostat. Termostat. Berikan tepuk tangan buat Mas Yoga. Oke, itu salah satu ya. Itu salah satu atau contoh dari permasalahan yang ada di dalam sistem pendingin. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari ya, untuk kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama nanti ada mendiagnosis kerusakan sistem pendingin dan selanjutnya adalah memperbaiki sistem pendingin ya. Jadi kalau sudah bisa mendiagnosis berarti harus bisa memperbaiki. Selanjutnya tujuannya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada langkah-langkah yang tepat bagaimana cara mendeteksi kerusakan sistem pendingin. Yang kedua, mampu untuk menjelaskan masalah atau gejala yang terjadi. Yang ketiga, menentukan bagaimana cara memeriksa dan juga memperbaiki sebuah sistem pendingin. Itu, ya. Baik, sekarang kita backflash dulu atau kembali ke materi yang sebelumnya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana prinsip kerjanya sistem pendingin, ya, cara kerjanya sistem pendingin bagaimana, terus komponennya sistem pendingin itu apa saja, ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendiagnosis sebuah kerusakan pada sebuah sistem pendingin. Perhatikan pada gambar pada layar proyektor itu, ya. Di situ ada sebuah gambar indikator
suhu pada sebuah kendaraan, ya. Kalau gambarnya seperti itu kira-kira, ya, kondisi mesinnya bagaimana? Panas, betul sekali, ya. Jadi kalau kondisi temperatur suhunya panas seperti itu, kira-kira permasalahan apa yang sedang terjadi pada engine tersebut? Ayo, ada yang bisa? Kira-kira apa? Baik, sekarang kita menganalisisnya. Kita menganalisis kerusakan ini. Baik, kalau tidak ada, ya, untuk hari ini nanti Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Jadi ini ada lembar kerja LKPD yang harus kalian kerjakan nanti pada engine stand, ya. Di sana nanti silahkan melakukan perawatan terhadap sistem pendingin yang ada di engine stand, ya. Silahkan nanti. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ya. Anak-anak boleh menggunakan modul, boleh menggunakan LKS, boleh menggunakan Google Sheet atau Google boleh, ya. Silahkan kalian browsing, silahkan kalian mencari referensi di YouTube dan lain sebagainya untuk menyelesaikan LKPD ini, ya. Bisa dimengerti? Ya. Baik, kalau sudah, ini Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Untuk kelompok pertama nanti silahkan berada di engine nomor 1. Terus untuk kelompok kedua nanti silahkan berada di engine nomor 2. Ya, ingat, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok, tapi pengerjaan LKPD-nya adalah individu atau sendiri. Ya. Untuk LKPD-nya sendiri-sendiri, tapi untuk mengerjakannya itu boleh berkelompok. Silahkan berdiskusi, ya, mencari permasalahan apa yang ada, pada sistem pendingin yang sudah Bapak siapkan. Bila selesai menyelesaikan LKPD, maka akan presentasi, ya. Jadi silahkan saya beri kesempatan untuk kelompok 1, ya, mempresentasikan hasil kerjanya pada hari ini. Silahkan saya beri kesempatan untuk kelompok 1. Jadi ini Pak, di kelompok 1 ini terjadi kerusakan yang pada engine Toyota Hijan 5K adalah keretakan pada selang radiator sehingga menyebabkan air radiator itu cepat habis. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengganti selang tersebut. Jadi pada engine nomor 1 ini terdapat sebuah permasalahan, yakni kebocoran pada saluran pendingin yang disebabkan oleh keretakan pada selang, ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Terus ini sekarang saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya pada pagi hari ini. Silakan. Kelompok 2, kerusakan yang terjadi pada engine 2 Toyota Hijan 5 adalah kekencangan pandai yang terlalu kendor sehingga menyebabkan putaran pompa air berkurang. Oke, pada jawaban, ya, dari analisa dan perbaikan pada kelompok 2 ini ternyata terjadi permasalahan pandai yang kendor. Nah, apabila pandai kendor ini akan mengurangi tingkat putaran pada pompa air sehingga menyebabkan air ini tidak bisa bersirkulasi. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu tadi, ya. Jadi ada beberapa macam permasalahan pada sistem pendingin, tidak hanya dari satu komponen, tapi juga dari komponen-komponen yang lain. Yang
terpenting kita harus tahu bagaimana gangguan pada permasalahan tersebut, lalu kita memutuskan komponen mana yang rusak. Ya, setelah itu baru kita akan tahu bagaimana memperbaiki komponen tersebut. Ya, jadi kegiatan pembelajaran untuk hari ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Yang bisa menyimpulkan? Silakan, Mas Ferdi. Jadi sebuah kerusakan maka untuk menyimpulkan sebuah kerusakan maka harus mengetahui dahulu gejala kerusakannya baru menentukan cara menyelesaikannya, Pak. Oh, bagus, terima kasih. Ya, jadi hasil kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini sangat benar sekali ya, sangat betul sekali. Jadi untuk menganalisis sebuah kerusakan, untuk memperbaiki sebuah kerusakan, kita harus tahu dulu ya urutannya, gejalanya seperti apa, ya penyakitnya itu seperti apa, lalu komponen mana yang punya penyakit. Setelah itu baru kita memberikan obat ya, atau memberikan perbaikan atau perawatan pada sistem ini. Baik, kalau sudah ya, jangan lupa nanti untuk LKPD-nya itu dikumpulkan ya. Tadi dari saya adalah satu-satu. Jadi untuk LKPD-nya itu dikumpulkan satu-satu. Terus setelah kegiatan ini nanti Bapak akan membagikan tes sumatif ya. Tes sumatif ini tes tulis, nanti silahkan dikerjakan di rumah. Pada pertemuan besok ya, pada pertemuan besok kita akan kita bahas tes sumatifnya ya. Ingat-ingat pada pertemuan besok. Terus yang terpenting adalah ini, nilai nanti kalian minimal untuk tes sumatif ini adalah 75. Ini ya, 75. Bagaimana Pak kalau di bawah 75? Akan Bapak adakan remedi. Bagi nilai yang di atas 25 ya, Bapak akan mengadakan pengayaan. Ingat, yang harus kalian ingat adalah Bapak sangat menghargai hasil kerja kalian. Jadi apapun bentuknya, yang terpenting adalah mengerjakan dan juga mengumpulkan. Itu yang terpenting. Bapak akan sangat menghargai hasil kerja atau usaha ya. Terus untuk materi minggu depan ya, untuk materi minggu depan, karena hari ini kita sudah belajar ya, hari ini kita sudah belajar mengenai sistem pendingin, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sistem pelumasan ya. Seperti apa sistem pelumasan itu ya, seperti apa? Contohnya adalah oli yang ada di dalam mesin atau di dalam sebuah kendaraan. Nah, jadi besok kita akan belajar bagaimanakah sistem oli ini berfungsi, bagaimana sistem oli ini, sistem pelumasan ini bekerja, dan lain sebagainya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Baik, silahkan pimpin doa. Mas Wariski, silahkan dipimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara di pagi hari ini, marilah kita mengajarkan doa agar COVID Corona ini segera hilang dari bumi kita ini. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.